Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing cerita perihal pengalaman barangkali ya. Jadi tadi habis sholat isya, saya bersama Umi Maula dan Maula juga keluar beli-beli ya. Pas nyampe pertigaan kompleks ini, seperti biasa di pertigaan itu ada bapak-bapak yang jualan tahu telur. Sebelum nyampe di bapak-bapak, kira-kira jaraknya 5 meter begitu, Umi Maula bilang, wah kasihan bapaknya nggak ada yang beli ya gitu. Nah, setelah saya akan melewati bapak-bapak yang jualan tahu telur itu, tiba-tiba ada ibu-ibu yang menghampiri dan pesan tahu telur gitu. Saya bilang, loh itu ada yang beli, ada yang pesan. Sebenarnya kalau kita itu sudah ikhtiar, sudah berupaya, pasti kok ada hasilnya gitu. Nah, setelah itu saya langsung teringat ketika reseller nih ya, reseller Navilastor, agen Navilastor, atau reseller RKT juga. Ketika kami sering mendengar bahwa nggak closing gitu, nggak ada yang beli gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman ikhtiarnya sampai di mana? Nah, sudah istiqomah postingkah begitu? Sudah istiqomah buka toko? Nah, kalau kita jualan online, tokonya itu adalah posting di sosial media, ya buat story, barangkali seperti itu tuh ya. Istiqomah setiap hari misalkan posting, kalau WhatsApp ada story-nya berapa slide setiap hari. Nah, idealnya kalau story itu 8 slide gitu ya. Dan teman-teman kira-kira sudah konsistenkah, sudah istiqomahkah melakukan hal itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mut-mutan, kalau suka ya posting, kalau enggak ya enggak posting gitu. Jadi kalau seperti itu caranya, maka tidak aneh ya, tidak heran kalau misalkan customer itu menjadi kurang percaya, bisa jadi dikatakan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah konsisten, istiqomah, yakin pasti ada yang nyantol satu atau dua di kemudian hari. Nah, sebab begini teman-teman, ketika misalkan kita itu ditolak gitu ya, ditolak hari ini, mereka yang menolak tuh ya belum tentu tidak mau selamanya, Nah, menolaknya terhadap produk yang kita tawarkan itu karena apa? Alasannya apa? Alasan tidak butuhkah? Alasan tidak bisa beli waktu itu kah? Alasan produknya kurang bagus kah misalkan. Nah, kalau alasan kurang bagus, persepsi si calon customer ini, berarti kita kurang powerful mengedukasinya, promosinya kurang powerful. Kalau alasannya tidak ada uang, ya berarti di kemudian hari ketika punya uang ada kemungkinan beli. Tinggal kita jaga silaturahim begitu. Nah, sambil jaga silaturahim ya terus posting seperti itu. Sama halnya ketika misalkan seorang penjual bakso keliling, seorang penjual es keliling misalkan. Kalau bakso kan dikentong tong begitu. Kalau es teng gitu. Nah, gitu ya biasanya. Ada juga sih bakso itu yang yang ting biasanya mangkoknya. Jadi ada gak ada orang yang beli, tetap aja dibunyikan gitu, dibunyikan. Jadi suatu saat nanti yakinlah pasti ada. Nah, ini juga saya teringat lagi dengan kisah cerita ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar ya. Jadi kalau misalkan baru lari sekali
kemudian gak ada air, lalu berhenti, mungkin air Zam-Zam sampai sekarang itu tidak akan pernah kita nikmati, begitu ya. Ya sama teman-teman, kalau baru posting sekali, 2 kali, gak ada yang nanya, gak ada yang beli, gak closing, kemudian berhenti. Ya bagaimana misalkan dulu ketika ibunda Nabi Ismail itu lari 7 kali. Dan anehnya larinya itu di tempat yang sama loh. Nah, logikanya kan enggak apa namanya? Logikanya kan enggak nyambung sebenarnya. Sudah dibolak-balik sampai akhirnya kan 7 kali nih ya. 7 kali pas keluar air. Sudah bolak-balik 6 kali ya. 6 kali sudah di tempat yang sama antara Safa dan Marwa. Itu enggak ada loh air. Coba sampai 6 kali itu berhenti tuh, ya mungkin air Zam-Zam nggak akan ada sampai sekarang barangkali gitu ya. Tapi ketika ke-7 kali, akhirnya keluarlah air Zam-Zam dan bukan di Bukit Safa dan Marwanya, malah di bawah kakinya Nabi Ismail gitu ya. Jadi itulah misteri dari sebuah ikhtiar gitu. Jadi terkadang memang bukan karena ikhtiarnya, upayanya sebenarnya, tapi seberapa kuat kita ada kemauan, seberapa kuat kita mengundang. Jadi ketika kita punya kemauan, berarti itu kita mengundang hajat kita untuk datang kepada kita. Jadi kalau kita itu setengah-setengah, gak yakin begitu, jadi itu kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan hasil. Cuman kalau teman-teman mau bisa sukses di jualannya, jadi ketika ada teman-teman yang lain nih, reseller yang lain kan biasanya ada peringkat tuh, ada peringkat baik di Nafilah Store ataupun di Elkatim. Nah, itu tuh setiap beberapa, biasanya akhir pekan gitu, di peringkat yang tertinggi siapa. Ada tuh teman-teman, wah pengen juga seperti itu. Kalau cuman pengen tapi nggak action, ya kecil kemungkinannya untuk bisa seperti teman-teman yang lainnya, begitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang mungkin masih belum, barangkali baru mulai join reseller, baik join di Nafilah Store, join di Elkatim, jangan cepat-cepat, wah kok gak ada yang beli, wah kok kayaknya saya gak bakat, gak seperti itu caranya. Tapi milikilah keinginan kuat, kegigihan untuk bisa seperti teman-teman yang lainnya. Jadi yang dilihat itu kemauan kerasnya. Jadi ya seperti halnya misalkan penemu lampu itu sampai 1000 kali loh. Sampai 1000 kali percobaan. Misalkan ke 900 sampai 900 atau sampai ke 100 aja berarti bisa jadi lampu listrik itu sekarang ini bisa jadi tidak terang gitu ya. Nggak ada lampu. Jadi teman-teman, yang menjadi catatan di sini adalah bahwa setiap orang itu punya jatah gagal ya, jatah gagal dan jatah kesuksesannya. Jadi misalkan setiap orang untuk sukses perlu gagal 10 kali, maka kita itu perlu mencoba 11 kali. Biar apa? Biar sukses, biar berhasil gitu ya. Jadi ketika kita gagal, sudah posting gak closing, posting gak ada yang beli, tanamkan dalam mindset teman-teman itu bahwa kita telah menghabiskan jatah gagal gitu, Atau ketika misalkan kita posting kemudian ada yang nanya, kita sudah menjelaskan sampai hatam nih, misalkan produk knowledge-nya. Misalnya tanya produk A ini berapa harganya,
benefit keuntungannya apa kalau beli ini, kemudian manfaatnya dan seterusnya kita jelaskan semuanya. Setelah itu gak jadi beli misalnya, gak jadi beli, kita menganggap itu gagal ya dalam tanda kutip. Ya jangan diartikan sebagai akhir dari segalanya, tapi jadikanlah bahwa itu kita telah membuang jatah gagal kita. Nah, dan kita tahu setiap orang yang kita lihat sekarang itu sukses, berhasil, pasti di awal-awal beliau-beliau itu menghadapi atau melalui proses-proses yang jatuh bangun begitu. Cuman perbedaannya barangkali di antara mereka yang sukses dan yang belum sukses barangkali. Yang sukses itu tidak mau berhenti, gitu aja, tidak mau berhenti. Nah, jadi yang dikatakan gagal itu kalau kita itu berhenti ya teman-teman. Misalkan posting jualan online ya, posting kemudian teman-teman gak ada yang beli, berhenti, itu gagal. Beda cerita ketika misalnya posting gak ada yang beli tapi posting lagi, itu belum dikatakan gagal, itu masih berproses. Nah juga ini ya, saya teringat juga ketika belajar melek finansial dari siapa yang punya baju keke itu ya, Randy Saputra. Jadi dari Kang Randy Saputra itu sebuah bisnis itu dikatakan bangkrut kalau sudah tidak ada cashnya, gak ada uangnya. Kalaupun rugi itu belum bangkrut. Rugi itu belum bisa dikatakan bangkrut kalau kita masih ada cashnya. Cashnya misalkan rugi kemudian habis cashnya, tapi ada orang yang minjemin lagi, itu belum dikatakan bangkrut. Nah, jadi ya sama dengan kita ikhtiar itu ya, kalaupun gagal, jatuh bangun lagi, selama kita itu masih bisa bangun, masih mau bangun, bisa itu ditentukan dari kemauan sebenarnya. Selama kita masih mau bangun, itu berarti belum gagal. Lain cerita ketika kita sudah tidak ada kemauan, ya disitulah akhir dari cerita gitu ya. Ya sama, sebuah bisnis meskipun bangkrut, meskipun rugi itu belum bisa dikatakan bangkrut, belum bisa dikatakan gulung tikar. Nah, jadi misalkan nih teman-teman yang jualan online kecil-kecilan nih, kemudian rugi, modalnya entah kemana kepake misalnya karena belum tahu cara mengelola keuangannya, tiba-tiba kepake gara-gara uangnya tidak dipisah antara uang usaha, uang bisnis dengan uang pribadi. Nah, akhirnya rugi lah, hilang sama modalnya. Jangankan keuntungannya, modalnya juga habis. Ini belum dikatakan bangkrut kalau misalkan tiba-tiba ada saudara yang ngasih pinjaman, tiba-tiba ada orang tua yang ngasih pinjaman, tiba-tiba ada mertua yang ngasih pinjaman misalkan. Jadi selama aktivitas usaha itu masih bergerak, itu belum bisa dikatakan bangkrut. Selama kita juga masih ada kemauan untuk action, untuk bergerak, itu masih belum bisa dikatakan gagal. Jadi titik poinnya adalah kemauan. Dan seperti hal yang disampaikan dalam Quran itu ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, setelah ada kegagalan, yakin bahwa setelah itu pasti ada keberhasilan. Kemudian juga di Quran disebutkan bahwa setiap Allah itu menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan gitu ya. Berpasang-pasangan.
Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada penjual, pasti ada yang beli gitu ya. Ada penjual, pasti ada yang beli. Kemudian kalau sekarang gagal, berarti besok pasti berhasil gitu. Jadi kuncinya gimana caranya kita tidak berhenti, gitu aja. Gimana caranya kita itu tidak berhenti di titik ini. Nah, gimana caranya besok, lusa, dan seterusnya kita masih terus bergerak, terus berikhtiar gitu. Karena kita kan memang ranahnya di ikhtiar, perihal hasil sudah ada yang ngatur. Nah, jadi kita itu jangan repot-repot mikirin repot-repot mikirin gimana cara mendatangkan hasilnya, tapi gimana caranya kita berbuat ikhtiarnya. Ikhtiar yang baik gimana, ikhtiar yang powerful gimana, karena ini ranah kita. Nah, hasilnya nanti ya sudah ada yang ngatur gitu. Jadi kita jangan mengerjakan yang bukan job desk kita gitu ya, kira-kira ya teman-teman. Jadi itulah kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan, sharingkan malam ini. Saya doakan semoga teman-teman yang usaha jualan online atau apapun usahanya, semoga meskipun sekarang masih dalam masa pandemi diberikan kelancaran ya, diberikan keberkahan. Nah, meskipun sedikit tapi berkah cukup gitu ya. Kita tetap bisa makan, bisa membeli kebutuhan-kebutuhan sendiri beserta keluarga. Syukur-syukur kalau teman-teman masih bisa berbagi ya sesama. Barangkali ada teman, kerabat, tetangga yang membutuhkan, silahkan nanti teman-teman ya dilihat-lihatlah kanan kiri ya, tengok kanan kiri. Insya Allah itu juga akan mendukung kok terhadap ikhtiar teman-teman, karena sedekah itu balasannya dari 10 sampai 700. Jadi ya mudah-mudahan gitu ya. Itu termasuk ikhtiar langit gitu. Ikhtiar langit gitu. Dan oh ya, sebelum saya akhiri, silahkan barangkali nih ya teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan usaha jualan online barangkali, karena saya pelaku jualan online atau apapun itu, mau sharing nanti kalau berkenan, insya Allah nanti jawabannya, kalau itu berupa pertanyaan dan berkenan, jawabannya saya sharingkan di video, saya posting di YouTube. Insya Allah nanti saya sharing seperti ini nih ya. Dan akhirnya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.